Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 8, suatu bab yang panjang tapi luar biasa. Ya, kita akan lihat dua ayat, yaitu 29 dan 30 yang bertajuk ditentukan menjadi serupa gambaran Yesus. Ya saudara, inilah bahagian yang pertama, part 1 ya, dari dua ayat ini. Mari kita lihat sekarang ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perkongsian yang lepas, kita telah lihat satu ayat yang terkenal, yaitu ayat 28. Yang mengatakan ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara perhatikan dua perkara yang penting dalam ayat ini. Pertama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan segala sesuatu itu bermaksud tiada had atau batasan. Ya, segala sesuatu. Sama ada dalam keadaan baik atau tidak baik. Dan keduanya, kebaikan ini mestilah sesuai dengan rencana Allah. Maka kita perlu tanya, apakah rencana Allah yang dimaksudkan di sini supaya janji ayat ini dapat menjadi nyata dalam hidup kita? Nah, saudara, rencana Allah ini dinyatakan dalam dua ayat yang seterusnya, ayat 29 dan 30 yang sudah dibacanya awal tadi. Dan ia ada kaitan dengan karya keselamatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat ayat 29 sekali lagi. Nah, dalam Roma 8:29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Inilah yang kita mau lihat dalam perkongsian kita hari ini. Maka janji Allah, yang mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu ada tujuannya. Yaitu, apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan, hasilnya ya adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Maka janji Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya bukannya untuk memuaskan ya suatu keinginan permintaan kita, tapi ya segala yang Tuhan lakukan, kebaikan yang Tuhan mau bawa adalah supaya kita dibentuk menjadi serupa gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab ya anaknya adalah sempurna. Anaknya itu sempurna. Maka Tuhan mau kita menjadi serupa anaknya yang sempurna. Itulah yang terbaik. Maka kalau kita minta sesuatu dari Tuhan dalam doa dan permohonan, maka Tuhan akan menilai sama ada permintaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak.
Dan adakah dengan menjawab doa itu, ia akan menjadikan Anda serupa dengan Tuhan Yesus. Dan apabila kita melalui sesuatu keadaan dan kesukaran, ya biasanya kita akan berdoa supaya Tuhan tolonglah beri pelepasan, berikan pelepasan, ya, atau minta Tuhan tolong ringankan beban itu, ringankan beban itu. Tapi Tuhan tidak jawab. Kenapa tidak jawab? Sebab melalui kesukaran itu, apabila kita menjalani dan berdepan dengan masalah itu, kita boleh belajar dan kita diperkuatkan. Kita boleh belajar untuk sabar. Kita boleh belajar untuk bertekun. Dan hasilnya kita menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Sebab Yesus sendiri tidak terkecuali dari penderitaan. Dalam 1 Petrus bab 2 mengatakan ini. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Supaya kamu mengikuti jejaknya, yaitu jadi seperti Yesus dalam penderitaannya. Mungkin Anda akan tertanya, kenapa mesti menderita? Kenapa Tuhan membenarkan perkara buruk menimpa orang percaya? Saudara, disinilah jawabannya. Penderitaan itu adalah sebahagian dari ujian iman. Dan ujian itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Sama ada iman kita itu adalah benar atau tidak. Dalam 1 Petrus bab 1 ayat 7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya saudara, Paulus tidak terkecuali dari ujian dan pencobaan hidup. Kita tahu dalam pelayanan Paulus kerap berdepan dengan tentangan-tentangan yang mengancam nyawanya. Ya, tapi dia tidak putus asa. Dia tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak komplain. Malah dari penjara, Paulus dapat menjadi saksi yang luar biasa dan menghasilkan beberapa surat perjanjian baru. Amin. Nah, dia berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, Paulus mau menjadi serupa dengan Yesus, termasuk ya menjadi serupa dengan Yesus dalam penderitaannya dan kematiannya. Wow, luar biasa saudara ini. Ya, Paulus menjadi seorang rasul yang luar biasa karena dia telah mengikut jejak Yesus, menjadi serupa Yesus. Ya saudara, ramai orang mau jadi seperti Yesus. Tapi kalau jadi serupa dengan Yesus dalam penderitaannya dan kematiannya, ayo tak maulah, itu tak mau. Yang susah tak mau, mau yang senang. Nah, Yesus sendiri berkata dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wow. Memikul salib itu, ya boleh berarti penyangkalan diri, ya seperti Yesus juga yang datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Tuhan mau ya supaya kita jadi seperti Yesus, melayan, menjadi saksi, menjadi terang dan garam dunia.
Dan untuk melakukan itu, kita harus bersedia untuk melayan, ya, menjadi serupa Yesus. Tidak mudah mengalah, tidak mudah kecewa atau putus asa, tetap sabar, tekun, dan taat melakukan kehendak Allah. Dan semua sifat-sifat iman yang murni ini hanya boleh dihasilkan apabila seseorang itu belajar menghadapi cabaran. Amin. Ya saudara, menjadi serupa Yesus. Itulah kehendak Tuhan. Ya, itulah rencana Tuhan. Itulah juga pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan pekerjaan Tuhan ini adalah dari dalaman, ya, internal. Sehingga kita diubah menjadi serupa Yesus dalam kemuliaannya yang lebih besar. Nah, ini ditulis atau dicatat dalam 2 Korintus bab 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, ya, kita sedang diubah, ya, supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, perkataan diubah dalam ayat ini adalah metamorfosis, ya, dalam bahasa asalnya, yaitu suatu perubahan menjadi sesuatu yang baru. Ya, contoh yang terbaik ialah kepompong yang hodoh itu, ya, berubah menjadi rama-rama yang sangat cantik. Ya, saudara, begitulah juga yang akan terjadi dengan kita, dalam kita. Internal. Ya, kita akan menjalani suatu peran transformasi, suatu metamorfosis dalaman. Seperti pembedahan, ya, yang akan mengubah kita. Sehingga, ya, kita dapat mencerminkan dan memancarkan kemuliaan Yesus. Dan kita menjadi semakin serupa Yesus. Maka kita lihat hidup Anda sekarang. Adakah hidup Anda sekarang semakin menjadi serupa Yesus? Ya, seperti mana pokok akan menghasilkan buah yang sama jenisnya. Ya, menghasilkan buah yang sama jenisnya. Yaitu contohnya, ya, kalau pokok apel menghasilkan buah apel. Ya, pokok durian pasti akan menghasilkan buah durian. Maka kita yang tinggal di dalam Yesus juga seharusnya, ya, menghasilkan buah yang sama seperti Yesus. Ya, yaitu dalam kehidupan Anda menunjukkan sifat-sifat moral Yesus yang benar. Yesus benar, kita pun benar. Yesus kudus, kita pun kudus. Yesus mulia, kita pun mulia. Yesus pengasih, kita juga mengasihi. Dan karena kita mengasihi, kita juga mengampuni. Ya, mungkin Anda kata, Allah, susah mau berubahlah. Sudah coba pun tapi tak boleh. Ya, memang kalau ikut kekuatan dan kemampuan sendiri, tidak boleh. Nah, lihat ayat ini sekali lagi. Dalam ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Dengar itu, saudara. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Ya, kerja transformasi ini adalah kerja Roh. Ya, maka kita diubah. Roh Tuhan yang membuat pembedahan dalaman. Roh Tuhan yang melakukan pekerjaan itu, mengubah hidup kita menjadi serupa Yesus.
Lalu apa yang kita perlu buat bagian kita? Bagian kita adalah tunduk dalam ketaatan. Dan ketaatan melakukan apa yang diperintahkan. Ketaatan menuruti apa yang telah difirmankan dalam Alkitab. Roh Kudus akan berbicara dalam hati kita. Maka adakah kita akan mentaati bisikan suara Roh Kudus atau tidak? Nah, perhatikan kata-kata Paulus ini ya dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara perhatikan ayat 13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah bekerja di dalam diri Anda untuk transform hidup Anda. Haleluya, Allah yang bekerja. Amin. Tapi dalam ayat 12 ada juga diberitahu tanggung jawab kita juga. Kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bermaksud, kerja keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan dari semula hingga akhir. Kalau ianya kerja Tuhan, kita boleh pasti ia akan menjadi kerja yang sempurna. Amin. Ya, sebab ia kerja Tuhan. Kalau kerja Tuhan, kerjanya pasti sempurna. Dan juga bermaksud keselamatan kita juga terjamin. Karena Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Tapi, saudara, kita tak boleh duduk diam-diam saja. Dan tak buat apa-apapun. Kita ada tanggung jawab juga. Ya, kita harus kerjakan keselamatan. Ya, tapi saudara jangan keliru ya. Saya perlu jelaskan ini. Maksudnya, apa maksudnya kerjakan keselamatan yang dalam ayat ini? Maksudnya dari keselamatan yang kita sudah ada. Ya, sudah ada keselamatan itu. Maka sekarang teruskan keselamatan Anda dengan hidup yang berbuah dan berhasil. Sebab ayat ini berkata, kamu senantiasa taat. Ya, kamu senantiasa taat, kata Paulus. Maka teruskanlah hidup Anda dalam ketaatan itu. Kamu sudah start well, sudah bermula dengan baik, maka teruskan itu sampai akhir. Supaya kamu dapat end well. Kalau start well, end well. Berkesudahan dengan baik. Nah, Yesus juga hidup dalam ketaatan yang senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Allah Bapa. Yesus hidup dalam ketaatan sampai akhir. Maka saudara, pertobatan yang sejati akan menghasilkan buah-buah yang bersesuaian dengan keselamatan. Haleluya. Dan Tuhan mau kita menjadi seperti Yesus. Maka kebaikan yang dimaksudkan dalam janji Roma 8:28 ini adalah pekerjaan Tuhan yang mau melakukan segala sesuatu untuk membentuk kita menjadi serupa Yesus. Itulah hasilnya yang Tuhan mau. Menjadi serupa Yesus mencerminkan kemuliaannya. Saudara, satu kesaksian di sini, ada suatu ketika dalam pelayanan, saya telah mengangkat 12 pelajar menjadi anak-anak murid saya. Saya terbeban untuk mereka. Saya mau mendidik mereka untuk menjadi setia dalam membuat saat teduh mereka, membaca Alkitab, dan buat renungan harian. Ya sejujurnya ya saudara, ini bukan kerja atau usaha yang senang ya untuk menjaga setiap 12 pelajar itu. Sebabnya ya mereka lambat belajar. Mereka tidak konsisten dalam membuat saat teduh. Saya berhubung dengan mereka setiap hari. Ya, menghantar kata-kata dorongan kepada mereka. Tapi mereka masih lambat. Wow. Kadangkala saya hilang sabar dan hampir putus asa. Tapi inilah yang saya doakan. Tuhan telah mengajar saya melalui pengalaman itu. Tuhan,
biarlah saya menjadi seperti Yesus kepada mereka. Sebelum itu, saya berdoa begini, Tuhan, tolong ubah mereka, ubah mereka, ubah mereka. Tapi Tuhan telah mengajar saya, ubah doa saya itu. Saya sendiri yang harus berubah. Saya harus menjadi serupa Yesus. Maka sekarang saya berdoa beginilah, Tuhan, biarlah saya menjadi seperti Yesus kepada mereka. Adakah masalah saya sudah selesai dengan 12 anak-anak murid saya itu? Tidak, saudara, belum lagi selesai. Saya masih bergumul dengan 12 anak murid saya, tetapi saya belajar untuk sabar dan setia dalam pelayanan tanpa perlu mengira sukses. Nah, inilah juga maksudnya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, saya memang sudah selamat, ya sudah selamat, tapi saya harus teruskan anugerah keselamatan saya dengan hidup yang berbuah dan berhasil. Saya harus bertumbuh dewasa dalam iman dan menjadi serupa gambar anaknya. Maka saya akan coba sekarang. Apabila saya berdepan dengan suatu perkara, saya berdoa, Tuhan, biarlah dalam keadaan ini saya menjadi serupa Yesus. Dan apabila saya berhubung dengan orang lain atau dalam pelayanan, saya berdoa, saya mau menjadi seperti Yesus kepada mereka. Haleluya. Ya saudara, jadilah ini sebagai matlamat hidup kita. Mau jadi serupa Yesus. Dan kami percaya, kalau inilah kerinduan dan keinginan hati kita, Tuhan akan jawab doa kita dan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihi Dia dan anaknya Yesus Kristus. Sebab saudara, inilah sememangnya rencana Tuhan yang mau menjadikan kita serupa dengan anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang mulia dan teragung. Kami sangat bersyukur atas firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami tentang suatu tujuan hidup yang sangat penting, yaitu menjadi serupa gambar anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, segala yang Engkau lakukan dalam hidup kami adalah untuk mengubah kami menjadi seperti anak-Mu yang paling sempurna. Ya Tuhan, banyak kali kami lupa akan hal ini. Dan kami meminta atau mendoakan hal-hal yang hanya untuk kepentingan dan keinginan diri sendiri. Ya Tuhan, tolong kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Menjadi serupa anak-Mu. Ya Tuhan, kami mau menjadi serupa anak-Mu. Kami sedia untuk diubah. Diubah oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam kami. Sekiranya ya Tuhan ada antara kami pendengar yang belum sedia untuk diubah. Ya Tuhan, Engkau berikan kepada kami hati yang taat, hati yang mahu melakukan kehendak-Mu, suatu kerendahan hati dalam pertobatan yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau menjadikan usaha ini sebagai hal yang paling bahagia, yaitu dapat melakukan kehendak-Mu dan melihat nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Sampai kita jumpa lagi. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, marilah kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, jangan jadi Kristen yang biasa-biasa lagi lah. Ya, jadilah serupa Yesus. Jadilah serupa Yesus dalam perhubungan kita sesama manusia dan segala yang kita lakukan. Amin. Ya, sama-sama mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.